can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat these two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they're gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and, which is more, you'll be a man, my son. If adalah puisi yang dibuat oleh Rudyard Kipling dan diterjemahkan oleh S. Belen. Puisi ini berisi nasihat-nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang apa artinya menjadi dewasa. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari puisi ini. Kesabaran, percaya diri, berani menghadapi keraguan orang, sabar menunggu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cerdas, waspada, tidak tenggelam dalam mimpi, sanggup berpikir demi mencapai sesuatu, tidak mudah hanyut dalam kemenangan, tidak mudah hancur dalam kekalahan. Nah, bagian mana yang menjadi motivasi hidup Anda di dalam puisi If ini? Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk kata dewasa, yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjuk kepada usia seseorang, sementara kata mature menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan yang salah. Ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ia akan berusaha untuk berpikir masak-masak sebelum ia mengambil keputusan. Ia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya. Ia pun tidak mementingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain.
Jadi, kedewasaan terutama sekali adalah masalah kematangan jiwa dan kepribadian, dan bukan berapa tingginya badan seseorang atau seberapa pintarnya orang itu. Mari kita belajar tentang kedewasaan penuh yang ada di Alkitab. Kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul, baik nabi-nabi, juga pemberita-pemberita Injil, juga gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan peribadatan Kristus, hingga kita semua telah mendukung ikatan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, oleh permainan manusia teguh berpegang pada kebenaran di dalam hati kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Surat Efesus ditulis oleh Paulus sekitar tahun 62 Masehi di penjara Roma. Temanya tentang tanggapan kepada sejumlah orang Yahudi yang baru menjadi Kristen, yang seringkali memisahkan diri mereka dari saudara-saudara yang berasal dari latar belakang non-Yahudi. Paulus merindukan pertumbuhan jemaatnya di dalam iman, kasih, dan hikmat. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1, kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Berbagai ajaran palsu yang ada dapat kita temukan di dalam berbagai aliran agama, teknologi, ataupun gaya hidup modern. Oleh karena itu, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Kolose di dalam surat Kolose 1 ayat 7-12. Paulus berdoa agar jemaat itu menerima hikmat dan pengertian yang benar, dan dengan demikian hidup mereka akan layak di hadapan Tuhan, menghasilkan buah yang baik dalam pekerjaan dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, serta diberikan kekuatan untuk menanggung berbagai persoalan hidup. Orang Kristen diharapkan bertumbuh hingga mencapai kedewasaan bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dengan cara berdoa, baca Alkitab, serta menjalin hubungan baik dengan Tuhan dan sesama.